Selamat pagi adik-adik kelas 8. Jumpa lagi kita dalam PJJ secara virtual kali ini. Kali ini Bapak membawakan topik pesawat sederhana jenis bidang miring. Nah, tujuan pembelajarannya salah satunya adalah untuk mengetahui bagaimanakah prinsip bidang miring tersebut dalam membantu pekerjaan manusia. Nanti yang kedua yaitu menentukan besaran-besaran yang ada pada bidang miring. Nah, bidang miring itu adalah permukaan datar yang salah satu ujungnya lebih tinggi daripada ujung yang lain. Contoh seperti ini. Titik B dengan titik A itu ketinggiannya beda ya. Jadi, bagaimana kita mengangkat benda-benda dari bawah ke atas, kita menggunakan bidang miring. Contoh jalanan ini miring dia ya. Oke, terus fungsi bidang miring itu sebenarnya membantu memindahkan benda yang terlalu berat. Jadi benda yang terlalu berat kalau kita langsung mengangkat dari bawah ke atas terasa berat. Jadi digunakanlah bidang miring. Nah, keuntungannya gaya yang dibutuhkan bisa lebih kecil. Tapi ada kelemahannya kalau dia bidang miring itu jarak yang ditempuhnya bisa lebih jauh. Terus alat-alat yang menggunakan bidang miring itu adalah di sini ada kampak. Yang kita lihat ini adalah ujungnya nih yang paling bawah ini, pisau, obeng, dan sekrup. Terus prinsip bidang miring seperti ini. Prinsip bidang miring seperti ini saya jelaskan sedikit. Dia itu prinsip bidang miringnya. Di sini ada yang pertama ada H. H itu ketinggian. Jadi H ketinggian, sedangkan S itu panjang sisi miring. Ini panjang sisi miring. Terus sedangkan F itu gaya. Sedangkan W adalah berat benda yang mau diangkat, berat atau beban. Jadi dari sini bisa kita lihat prinsipnya bahwa keuntungan mekanis itu yang pertama kan kemarin sudah kita ketahui perbandingan berat benda dengan gaya. Tapi di sini bisa juga keuntungan mekanisnya itu perbandingan panjang sisi miring S berbanding ketinggian. Sehingga ketika dua persamaan ini kalau saya gabungkan dia kemari, yang ke kanan ini berarti nanti diperoleh W per F sama dengan panjang sisi miring per tinggi. Sehingga kalau saya kali silang berarti W dikali ketinggian sama dengan gaya dikali panjang sisi miring. Seperti ini nanti rumusan yang kita gunakan untuk menghitung soal-soal pada bidang miring. Berarti nanti W itu berat benda, F gaya, H ketinggian, S panjang sisi miring. Nah, kita ambil contoh soal di sini. Misalnya di sini saya beritahukan panjang sisi miringnya. Saya ambil di sini. Misalnya berat benda yang mau diangkat itu 60 Newton. Terus panjang sisi miringnya itu ini diketahui ya, misalnya diketahui. Panjang sisi miringnya 2 meter. Kalau ketinggiannya 0,5 meter, berapakah gaya yang ditanya? Berapa gaya yang dibutuhkan? Berarti kalau kita lihat dari rumusan tadi, W dikali H sama dengan gaya kali sisi miring ya. Berarti W nya 60 dikali ketinggian 0,5 sama dengan F dikali sisi miringnya 2. Berarti 60 kali 0,5 itu kan 60 kali setengah, 30 ya. 2F. Berarti F nya 30 dibagi 2, 15 Newton. Seperti ini dia gaya yang diberikan. Jadi tampak di sini bahwa gaya yang diberikan itu lebih kecil dibandingkan W. Jadi F lebih kecil daripada W. Nah, contoh yang kedua di sini. Di sini saya ambil contoh yang kedua, yaitu ini soal cerita. Seorang pedagang akan menaikkan barang yang baru saja dibeli menuju ketinggian, berarti ketinggian H 1,5 meter.
Terus untuk mempermudah memindahkan barang seberat 900 Newton berarti berat benda atau beban 900 Newton. Ia menggunakan bidang miring licin sepanjang, berarti panjang sisi miringnya 4,5 meter. Hitunglah gaya dorong minimum yang diperlukan untuk menaikkan barang tersebut, berarti gaya atau kuasa. Berarti tadi apa rumusnya? W kali H sama dengan F kali S. W nya 900 kali 1,5 sama dengan gaya atau kuasa dikali 4,5. Di sini 1,5 dengan 4,5 bisa saling menghilangkan, sama-sama dibagi 1,5. Berarti sini 1, di sini 3 ya. Sehingga nanti di sini bisa kita lihat bahwa 3 kali F berarti 3F ya. 3F sama dengan 900. Berarti gaya atau kuasanya 900 bagi 3 sama dengan 300 Newton. Seperti itu contoh soal nomor 2. Nah, yang berikutnya kita lihat konsep yang lain. Tadi yang contoh soal nomor 1, ini contoh soal nomor 2. Ini pesawat sederhana jenis roda berporos. Jenis roda berporos itu nanti fungsinya sebenarnya menggeser benda agar lebih ringan dan memperkecil gaya gesek. Ada dua fungsinya, menggeser benda agar lebih ringan dan memperkecil gaya gesek. Ini banyak dijumpai, misalnya ini sepeda, ban mobil, ban motor, dan ini ya alat pengangkat barang ya. Terus yang berikutnya jenisnya ada 3 nanti ya. Ada roda-roda sepusat, seporos. Jadi ini dia, sepusatnya di sini dia sama ya. Ini dihubungkan tali nih seperti ini, dan ini bersinggungan di sini. Itu jenis roda-roda, ada seporos, ada dihubungkan tali dan bersinggungan. Ini nanti dibahas lebih dalam di tingkat SMA. Mungkin itu perjumpaan kita pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Tolong nanti diulang-ulang lagi. Terima kasih dan selamat pagi.